Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Pratama Arianto dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan Tionghoa. Geger Pacinan juga dikenal sebagai tragedi Angke dalam bahasa Belanda, Sinezimoord, yang berarti pembunuhan orang Tionghoa. Merupakan sebuah pogrom terhadap orang keturunan Tionghoa di kota pelabuhan Batavia, Hindia Belanda, sekarang Jakarta. Kekerasan dalam batas kota berlangsung dari 9 Oktober hingga 22 Oktober 1740, sedangkan berbagai pertempuran kecil terjadi hingga akhir November tahun yang sama. Keresahan dalam masyarakat Tionghoa dipicu oleh represi pemerintah dan berkurangnya pendapatan akibat jatuhnya harga gula yang terjadi menjelang pembantaian ini. Untuk menanggapi keresahan tersebut, pada sebuah pertemuan Dewan Hindia, Badan Pemimpin VOC, Gubernur Jenderal Adrian Falkiner menyatakan bahwa kerusuhan apapun dapat ditanggapi dengan kekerasan mematikan. Pernyataan Falkiner tersebut diberlakukan pada tanggal 7 Oktober 1740 setelah ratusan orang keturunan Tionghoa, banyak diantaranya buruh di pabrik gula, membunuh 50 pasukan Belanda. Penguasa Belanda mengirim pasukan tambahan yang mengambil semua senjata dari warga Tionghoa dan memberlakukan jam malam. 2 hari kemudian, setelah ditakutkan desas-desus tentang kekejaman etnis Tionghoa, kelompok etnis lain di Batavia mulai membakar rumah orang Tionghoa di sepanjang Kali Besar. Sementara itu, pasukan Belanda menyerang rumah orang Tionghoa dengan meriam. Kekerasan ini dengan cepat menyebar di seluruh kota Batavia sehingga lebih banyak orang Tionghoa dibunuh. Meski Falkiner mengumumkan bahwa ada pengampunan untuk orang Tionghoa pada tanggal 11 Oktober, kelompok pasukan tetap terus memburu dan membunuh orang Tionghoa hingga tanggal 22 Oktober. Saat Falkiner dengan tegas menyatakan bahwa pembunuhan harus dihentikan, di luar batas kota, pasukan Belanda terus bertempur dengan buruh pabrik gula yang berbuat rusuh. Setelah beberapa minggu penuh pertempuran kecil, pasukan Belanda menyerang markas Tionghoa di berbagai pabrik gula. Orang Tionghoa yang selamat mengungsi ke Bekasi. Diperkirakan bahwa lebih dari 10.000 orang keturunan Tionghoa dibantai. Jumlah orang yang selamat tidak pasti, ada dugaan dari 600 sampai 3.000 yang selamat. Pada tahun berikutnya, terjadi berbagai pembantaian di seluruh Pulau Jawa. Hal ini memicu suatu perang selama 2 tahun, dengan tentara gabungan Tionghoa dan Jawa melawan pasukan Belanda. Setelah itu, Falkiner dipanggil kembali ke Belanda dan dituntut atas keterlibatannya dalam pembantaian ini. Gustav Willem van Imhoff menggantikannya sebagai gubernur jenderal. Hingga zaman modern, pembantaian ini kerap ditemukan dalam sastra Belanda. Pembantaian ini mungkin juga menjadi asal nama beberapa daerah di Jakarta. Berikut adalah pengaruhnya. Vermeulen menyebut pembantaian ini sebagai salah satu peristiwa dalam kolonialisme Belanda pada abad ke-18 yang paling menonjol. Dalam disertasinya, Darmowijono menyatakan bahwa pogrom ini mempunyai peran besar dalam sastra Belanda. Sastra ini muncul dengan cepat. Darmowijono mencatat adanya sebuah puisi oleh Willem van Haren yang mengkritik pembantaian ini dari tahun 1742 dan sebuah puisi anonim dari periode yang sama yang mengkritik orang Tionghoanya. Raffles menulis pada tahun 1830 bahwa catatan historis Belanda jauh dari lengkap atau memuaskan. Sejarah asal Belanda, Leonard Blues, menulis bahwa geger Pacinan secara tidak langsung membuat kota Batavia berkembang pesat, tetapi membuat dikotomi antara etnis Tionghoa dan pribumi yang masih terasa hingga akhir abad ke-20. Pada abad yang sama, pembunuhan massal ini dicatat juga dalam bahasa Banjar oleh Abdur Rahman di syairnya, Syair Hemok. Pembantaian ini mungkin juga menjadi asal nama beberapa daerah di Jakarta. Salah satu etimologi untuk nama Tanah Abang yang berarti tanah merah ialah bahwa daerah itu dinamakan untuk darah orang Tionghoa yang dibunuh di sana. Van Novel berpendapat bahwa nama itu diajukan agar orang Tionghoa yang selamat dari pogrom lebih cepat menerima amnesti. Nama Rawabangke mungkin diambil dari kata bangkai, karena jumlah orang Tionghoa yang dibunuh di sana. Etimologi serupa juga pernah diajukan untuk Angke di Tambora, Jakarta Barat. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.